dark, shapes in the dark, trying to say. Selamat datang di Derawan Discuss. Hari ini gue kedatangan tamu super duper kece seperti biasanya. Dia adalah salah satu founder muda, ganteng, single yang bakalan ngobrol sama kita hari ini. Kita langsung langsung sama Fahri Pai. bingung ya? Nah, sebutannya Pai aja lah ya. Pai. By the way guys, gue sama Pai udah lama temenan dan tiba-tiba dia buka usaha kece kayak gini. Ide gila dari mana sih, Pai? Ide gila dari mana ya? Karena ide gila kebanyakan sih. Mungkin karena situasi dan kondisi. Karena kan basicnya gue dulu anak event. Terus kita tahu lah ya corona segala macam, covid yang awal-awal, terus event akhirnya mundur. Terus nggak tahu sampai kapan, akhirnya kita harus putar otak gimana untuk caranya supaya tetap produktif. Nah karena kan gue biasa event sibuk segala macam, tiba-tiba gone, nggak ada, gitu ya? hening. Akhirnya kayaknya teh seru nih, karena kan gue nggak berhenti minum kopi. Akhirnya kayaknya teh seru nih gitu sih. Oke, jadi awal mulanya ide gila lo itu ketika lo lagi Ngapain? Ide brilian lo muncul. Ide brilian. Karena gue sempet di awal corona tuh gue sempet ngurung diri tuh sebulan nggak kemana-mana. Karena nggak di kamar ya, gue di kamar mandi, makan, udah gitu aja. Iya gitu aja. Terus? Akhirnya wah nggak bisa nih kalau terus-terusan diem aja, akhirnya gitu. Ya. Jadi emang basicnya Pai ini tuh orangnya aktif banget, gak bisa dia kalau diem aja, yang akhirnya dia menghasilkan anak tercintanya Pai. Saat ini. Produknya es teh rakyat, bener? Betul. Kenapa sih Pai sampai akhirnya lo nemu bisnis es teh rakyat itu tahun berapa dulu deh? Gak sih, ini kalau es teh rakyat itu berdirinya dari 2020 sebenarnya pas awal-awal corona. Terus karena terus gue yang menariknya ini bisnis teh ini kayak lu bilang tadi, gue belaga gila, itu lebih tepatnya belaga gila bukan orang gila. karena gue tanpa riset, tanpa apa, gue mau main teh, pokoknya gue harus segera dibuka gitu. Akhirnya udahlah main teh gitu. Jadi gue nggak kebanyakan mikir bla bla bla, langsung aja gas. Oh, kayak makan cabai langsung pedes ya? Langsung pedes. Wow, jadinya aneh juga. sih, Nekat. lebih ke aneh nekat gitu. Tapi anak lo jadi cantik ya? Lumayan. Produk lo banyak loh. Dari tahun 2020 lo buka, akhirnya muncullah es teh rakyat. Es teh rakyat. Hampir sama produk sebelah namanya, tapi apa yang bikin lo beda dari produk sebelah? Nah yang menarik ini, gue kan kayak tadi balik lagi belaga gila itu kan, gue tuh nggak riset bahwa siapa saja yang main teh itu, gue nggak riset, ataupun yang produk yang gue bikin itu mirip atau enggak sama yang lain tuh gue nggak riset. Yang penting gue buka dulu tuh. Terus sampai sebulan tiba-tiba DM yang ke gue tuh masuk nih, oh ini lu kayak ini apa ya, lu sama kayak ini ya, lu sama kayak ini ya gitu segala macam. Nah gue bilang ada ternyata gitu. Jadinya jadi awalnya juga lo nggak tahu kalau ada yang namanya tahu. hampir mirip. Namanya hampir mirip ataupun ternyata jejaknya juga sudah panjang, ya gue nggak tahu sama sekali. Jadi gue main buka-buka aja. Jadi gue karena kan ada tipikal orang yang mau ngelakuin sesuatu dipikirin dulu sampai perfect baru dia lakukan. Betul. Nah ada juga yang lakuin dulu, oh ternyata ada masalah baru dibenerin satu-satu. Nah gue kayaknya tipe kedua tuh. Oh ya, ekstrim sih lebih tepatnya. Dan gue mau nanya juga nih, dari hal gila lo ini akhirnya lo bergerak di bidang teh. Lo kan belok banget nih zaman sekarang gitu loh. Kebanyakan orang pada bikin tuh kedai kopi. Iya betul. Atau apa namanya, kopi-kopian lah. Iya. Dari yang online sampai yang lain-lain, dan akhirnya lo bisa teh gitu. Itu amazing gitu loh. Jadi menarik sih sebenarnya kan, kalau teh itu sebenarnya kalau kita tahu kandungannya, ternyata teh itu kafeinnya lebih dikit dibanding kopi. Kafein. Oh, tapi tetap teh punya kafein ya, Pak? Punya. Okay. Cuman jarak itu kandungannya tuh lebih kecilnya lumayan loh dibanding kopi. Okay. Kafeinnya lebih kecil, dan ternyata kan teh itu sebenarnya yang paling relate sama kehidupan sehari-hari. Iya, benar. Yang paling dicari lah sebenarnya. Cuman kan memang untuk kelasnya, tehnya ini kelasnya tinggi banget ataupun bawah banget. Ya kan? Sasarannya ada yang levelnya tinggi banget, ada yang sekalinya bawah banget. Nah, akhirnya kan untuk teh itu ya dari segi kondisi corona, covid segala macam, orang makin mikir nih untuk
yang apa aja yang mau masuk dalam tubuhnya. Ya benar, harus dipilah-pilih ya. Harus dipilah-pilih. Akhirnya kan kenapa gue milih teh ya karena ternyata teh kandungan untuk mencegah banyak penyakitnya tuh lebih banyak dibanding kopi. Wow, gue Itu baru tahu sih, loh, benar-benar itu teh sih. mengandung kafein dan bisa juga untuk kekebalan tubuh. Betul. Nah, kalau misalkan kita bahas sekarang produknya dulu deh nih ya. Gue kepo banget karena cantik banget nih. Jadi produk lo tuh ada banyak banget variannya. Iya. Tapi yang bikin gue penasaran tuh salah satunya ini sih, Pak. Nah, ini dia itu drip bag. Dia kayak kopi gitu ya. Iya. Ini ide pertama lo. Karena gini kan karena gue juga nggak nutup kuping dan mata juga soal Iya. perkembangan kopi kan. Betul. Akhirnya kopi tuh makin variasi kemasannya tuh makin banyak. Ya. Akhirnya nah gue mikir kenapa nggak ada teh ya. Akhirnya gue coba pertama tuh gue coba teh. Akhirnya responnya kan responnya ngapain nyeduh teh pakai drip, biasanya kan di kopi gitu Nah, kan. iya benar. Kenapa lu harus teh gitu kan? Kan biasa teh terkenal lebih celup, kan pakai celup kan. Ya, kebiasaan kan dari kecil Pakai kita juga celup. dicoba. Akhirnya ya gue karena seneng lawan arus jadinya oke, Wow. gue bikin versi tehnya. Lawan arusnya Pak itu benar-benar banyak banget idenya loh. Jadi es teh rakyat itu tuh dia ada juga yang drip bag es tehnya. Dia juga ada yang bentuknya kayak di jar gini ya. Ya betul. Jadi bedanya itu kalau dia tuh udah ada alatnya ya. Udah ada alatnya. Dia kalau tinggal yang dikasih teh, air tinggal aja. dia kasih air aja. Kalau ini Itu 1 sendok teh untuk 1 gelas. 1 gelas. Biasanya kita jelasin Wow, sih. oke. Kalau misalkan best sellernya nih Pai, dari produk lo, yang mana tuh Pai? Yang drip bag. Yang Yang drip ini? bag yang menurut gue yang paling menarik ialah Priai ini. Priai. Oh ini berarti Iya. masalah ngambil nih. Pria ini menurut gue paling unik dari sekian banyak varian yang gue temukan. Oke. Ini Pria ini adalah produk yang paling menarik buat gue pribadi dulu, buat gue Kenapa pribadi nih? dulu. Ada apa dengan Priai teh ini? Karena pertama petani kan kita akhirnya kan gue nggak mau nanggung ya ketika gue udah kecebur di minuman teh, akhirnya gue nggak mau nanggung nih. Dengan Gua- kuyup sekalian Dengan ya. kuyup sekalian. Toh kalaupun nanti gue kena masalah segala ataupun hambatan segala macam ya gue selesaikan satu-satu. Nah Priai ini penggabungan 5 jenis daun teh. Oh jadi ini tuh 5 jenis daun teh ya? 5 jenis daun teh. Gua coba Jadi kalau lu cobain ya. iya lebih wangi kan? Oh gimana sih? Iya kan? Parah. Apa nih? 5 Lima. kandungan apa aja? Jadi 5 jenis daun teh ini pertama sebenarnya racikan petaninya pun juga eksklusif karena mereka sendiri nggak mau terlalu ke publik. Oh. Mereka biasanya ke ekspor kan. Makanya di teh gue yang ada di Ester Rakyat ini sebenarnya teh yang biasa diekspor sama petani. Oh ya? Bukan yang dilebarkan ke dalam lokal. Nah akhirnya kan gue punya ambisi kenapa lu ngasih ke luar negeri, kenapa ini kan produk kita nih, Ya, hasil kita kenapa nih. nggak di Indonesia Kenapa sendiri nggak di Indonesia sendiri dinikmatinnya? dinikmatinnya? Akhirnya nah Priai ini salah satunya yang nggak mau dilempar ke lokal, maunya keluar. Kenapa sih? Nah akhirnya kan kita diskusi panjang sama petaninya, akhirnya petaninya maulah kasih ke kita. Nah kalau lu searching di Google, Priai cuma ada di Ester Rakyat. Oke, berarti ini salah satu produknya yang benar-benar secret juga ya, Betul. rahasia dan akhirnya lo dapet sih. Iya itu. Dan cuma ada di Ester Rakyat. Iya. Karena gue cukup concern kan, ketika minuman gue kan juga ada jenis minumannya juga kan, Heeh. jenis minumannya yang dingin gitu. Iya benar kayak gini ya, Pai. Jadi ya itu penggabungan rosella sama buah peach. Jadi teh lo itu tuh yang lo jual dalam bentuk kemasannya itu juga udah ada campuran flavornya kayak buah-buahan. Iya. Oke. Karena gue kan menghindar, karena balik lagi nih COVID, orang nggak mau minum sembarangan. Terus gue akhirnya kan cukup concern dengan kesehatan ya, karena kan banyak orang sekitar gue yang kurang sehat lah, dan Betul. gue juga nggak mau juga. Terus akhirnya dari daun teh yang kita pakai dari berbagai petani, biasanya kita riset dulu nih kandungannya. Oke. Jadi kita riset kandungannya apa aja, antioksidannya berapa, segala macamnya. Terus kita compare sama kandungan buahnya. Oh ya. Ini ternyata rosella ini cocoknya sama apa nih, buah apa nih gitu. Jadi lo benar-benar coba-cobain dulu. Coba-cobain dulu. Baru akhirnya bisa keluar. untuk Baru akhirnya bisa dipasarin. keluar dipasarin. Oke, gitu banget. Tapi pertanyaan gue nih Pai sebagai pengusaha teh ya. Ya dong, owner loh. Sekece ini produknya. Gue bilang anaknya Pai. Itu tuh yang bikin kan di negara Cina
berteh itu tuh udah hal Budaya. yang seperti Budaya. budaya di sana. Tapi di Indonesia nih, apa sih yang paling bagus tuh daun teh dari mana? Sebenarnya kalau daun teh Indonesia itu semuanya bagus ya, Mm-mm. punya keunggulan masing-masing, semuanya bagus. Kalau yang terbaik deh. Cuman kalau ini kita menyesuaikan dengan organisasi teh dunia ya. Wow, oke. Itu kan saat ini justru dari dunia itu nomor satunya ternyata dari Indonesia. Oh iya, di mana tuh? Nah, jadi kadang-kadang orang kita tuh bingung sendiri kenapa ini teh dari Bisa ya? kita loh, kok kenapa lu nggak manfaatin ini? Iya benar. Nah itu mereka dari Sumatera. Sumatera. Nah itu tehnya terbaik nomor satu di dunia. Setelah itu baru Brazil, baru yang Cina, segala macamnya. Itu Oh, nomor satu, iya. 10 terbaik. Biasanya tuh mereka tuh rilis 10 terbaik tahun ini tuh siapa aja. Nah Sumatera, 2020 tuh malah dari Sumatera. Dari mana tuh kalau tepatnya tuh di kota mana sih? Dari Kerinci sebenarnya. Kerinci. Budaya. Tehnya Iya, nomor 1 nomor satu. mengalahkan yang budaya teh sana. Nah, Oh. makanya sebenarnya gue jadi gregetan ya kan karena gue kan anaknya suka ikut campur ya. Aktifan ya bun. Jadi dan gue nggak bisa denger sesuatu yang ini tuh ngeganggu pikiran gue, jadinya ini tuh Indonesia tuh tehnya bagus-bagus loh, kenapa sih lu malah ekspor sih, kenapa sih lu malah jualannya di luar sih, kenapa lu nggak coba untuk konsumsi pribadi lokal, Oh. pribadi sendiri kita nih orang Indonesia buat ngerasain sama-sama ini tuh kandungannya bagus banget loh buat tubuh, apalagi di saat COVID kayak gini. Betul. Kenapa lu harus kasih, malah lu nyehatin orang luar bukannya memilih untuk nyehatin diri sendiri gitu. Padahal Indonesia yang punya, ya Iya, nggak sih? Indonesia yang punya. Wow, berarti lo masih muda, berani ngambil bisnis kayak gini. Pertanyaan gua, petaninya itu dari petani Indonesia asli di daerah mana? Oke, petaninya tuh petani Indonesia asli. Cuman gua gua nggak mau ngambil lingkup yang gede dari Ya. petani ya. Gua ngambilnya lingkup yang yang cukup kecil. Cuman mereka tuh menjaga kualitas. Biasanya tuh yang kecil kualitasnya lebih dipikirin. Nomor 1 kan ya biasanya. Dipikirin. Akhirnya gue keceburnya di situ. Gue saat ini tuh ada di 3 provinsi, masih Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur sebenarnya. Jadi ini teh lo semua produknya dari Pulau Jawa. Dari Pulau Jawa. Sekarang gue lagi mencoba untuk main ke daerah Sumatera sama Bali untuk produksi Oke, I see. Kerinci ya, Wak. kelinci. Harus sih gue tunggu dari ST Rakyat itu teh yang dari. Karena harus sama-sama dinikmatin sih. Iya sih, Harus sama-sama gue juga denger dari tadi, gue penasaran sih. Penasaran banget sama produk lo. Tapi Pak, sebelum gue ngomong nanya lagi, gue mau cobain dulu nih produk lo. Cobain. Gimana? Yang mana yang harus gue coba? Iya, Ini iya. ada Leciti sama Rosella Peach. Rosella Peach. Ini sih kayak yang Iya, baru Rosella nih ya. Peach lah ya. Lagi oke banget. Warnanya ungu sih ya. Bentar ya, kita cobain dulu. Rosella Peach. Bismillah ya. Gimana? Asik kan? Buahnya beneran kan? Buah. Buahnya beneran. Wow, oh lembut ya buahnya. Buahnya lembut. Iya, karena baik lagi, karena gue concern banget kan, banget. Jadi kan gue nggak mau ada campuran kimia powdernya. Sekarang kan banyak yang rasa pakai powder kan. Cuman gue juga gue mau ngambil jalur yang beda lah. Daun teh beneran, yang original, yang premium, yang biasa diekspor, itu gue campurkan ke sini. Terus kandungan buahnya juga kan kita ganti-ganti terus, karena buah kita tahu sama-sama tahu lah kadar lamanya tuh, awetnya berapa lama. Tapi gue mau nanya, Rosella itu kan setahu gue asam. Iya. Peach itu asam manis. Iya. Hal gila apa lagi Pak ini? Karena gini, karena kan sebenarnya gue juga ngurangin kadar gula di minuman ini kan. Karena gue rata-rata mengambil kandungan minumannya, ngambil kandungan manisnya itu dari buahnya. Makanya gue juga milih-milih banget nih buahnya. Terus kadar gulanya gue kurangin supaya bentrok antara asam dan manisnya dari peach itu tetap menyatu tuh di mulut tuh, bentrok tuh, asamnya Rosella kerasa, buah peachnya enak. Dan lo pakai buah asli, Buah asli. bukan yang kata buah frozenan gitu ya. Bukan. Makanya lembut banget ya. Sumpah enak.
Iya, jadi kalau yang seneng manis, yang nggak terlalu seneng manis, harusnya ini paling cocok. Iya, Iya. gue nggak suka sama minuman. Kadang tuh ada, kalau gue lagi mampir-mampir tuh minum tehnya tuh dikit, gulanya banyak banget. Iya. Ini pas, Iya. ini pasti pai. Iya, karena kan sebenarnya kan Rosella, orang minum original Rosella itu mereka semua udah tahu ya Rosella itu kandungannya untuk apa, rata-rata yang mereka tahu adalah untuk diet, ya kan. Gue minum kok. Iya, terus Rosella sendiri yang original mereka nggak mau ngalamin asamnya. Ya, kadang tuh Supaya kasih kandungan biar mereka dapat tujuannya untuk diet pakai Rosella, makanya kita campur pakai gula itu sih. Oke. Wow, sumpah ini enak banget. Lucu. Kalian harus coba sih. Tapi Pai, ini juga hal menarik nih. Dari tadi gue ngeliatin sih. SRK tuh juga ngeluarin merchan-merchan kayak gini ya? Iya, saat ini sih gua baru main tumbler, terus mug, Ada muknya juga, terus tote bag sama Tote bag. kaos. sama kaos. Baru itu aja sih. Oke. Kalau misalkan gue mau nanya lagi nih Pai. Banyak nanya ya gue, tapi gue pengen tahu nih. Karena gila Karena lu pasti kebanyakan udah- nanya sih soalnya. Bisnisnya udah wuh. Bisnisnya lumayan Lucu ya. Ngelawan arus ya. Oh banget. Lawan Orang aja. pada bikin kopi, lo bikin teh. Iya. Itu gokil sih, tapi enak. Gue mau nanya adalah lokasinya ST Raket tuh di mana sih, Pai? Saat ini memang baru ada di Lenteng Agung. Saat ini masih ada di Lenteng Agung. Cuman- Berarti ada franchise-nya ya? Ada cabang-cabangnya lah. Kita sebutnya mitra lah. Oh, mitra. Oh. Mitranya di mana gitu, Pai? Sekarang kita lagi bikin sih. Sebenarnya kita lagi bikin ada beberapa titik yang sedang kita bangun. Itu ada di daerah Margonda, ada Oke, daerah Depok. Juanda juga ada. Terus ada daerah Lenteng Agung juga ada, masih sama Lenteng Agung, terus di daerah Kalimalang juga ada, di Kota Bogor juga lagi ada. Sampai Bogor, Pai? Nggak ada. Karena kita Wow. sebenarnya lagi rencanain buat bikin di luar Jawa juga nih, lagi masih tahap izinnya segala macam. Wow. Gitu untuk kita ngincer kayak Luar Pulau Jawa. luar Pulau Jawa, Kalimantan sama Sumatera lagi kita coba-coba. Keren banget. Tapi Pai, lagi pandemi kayak gini nih, Pai. Ha-ha. Ide brilian lo kan udah keren banget nih. Ha-ha. Dan di lain sisi juga lo mengerjakan para petani. Betul. Masih muda, lo udah bikin usaha kayak gini, lo juga mengerjakan dan menghidupkan petani-petani di sana. Pertanyaan gue, apalagi sih selain pandemik hal gila lo yang akhirnya bikin dampak positif ke orang-orang di sekitar lo? Gue tuh sama kawan-kawan gue ya pernah bikin gapura desinfektan metik. Oke. Jadi itu sempet rame sih waktu itu karena beberapa akun Instagram advertising tuh akhirnya repost dari berbagai daerah. Dan gue ngeliat itu di Instagram. Iya. Itu memang kerja sama teman-teman gue, teman-teman rumah lah sebenarnya. Itu sama tentara Jihandak. Jihandak itu kan sensor bom ya. Oke. Akhirnya yang kita idekan, kita diskusikan ialah ini tuh kita pengen orang nggak perlu ada orang lagi yang buat mencet-mencetin itu. Oh, jadi manual. Jadi udah kita nggak manual ya? iya, kita setting gapura jadi pakai sensor. Ketika orang lewat udah otomatis sendiri. Jadi sampai sekarang kan akhirnya rame kan hal itu. Pertama kali ketika corona muncul itu yang pertama gue bikin, dan si tentara Jihandak itu bilang ya ini kampung pertama di Indonesia yang dia bikin untuk sensor itu. Makanya itu kita sih, gue dan teman-teman gue juga di rumah juga kan, wow ternyata responnya sampai beberapa media kan liput. Emang ide gila lo banyak ya? Lumayan. Lumayan ya? Oke, balik lagi ke produk lo. Best sellernya nih, Pai. Selain Priai apa aja nih? Ini ada. Nah, buat kalian juga ya, di sini tuh ada Rosella, Priai Tea, Jasmine, Telang Tea, Green Tea. Ini ada yang lucu nih. Surprise Red. Nih. Ini kayak bagus tuh. Ini apa? Jadi surprise red ini sebenarnya kan akhirnya wangi ya. Manis wanginya. Iya kan, sweet kan. Nah, gue sadar ya kalau orang Indonesia itu ngetehnya itu belum jadi mereka tuh belum pilihan. Gue tuh maunya teh ini, gue maunya teh ini, itu sebelum Oke. kayak kopi lah. Akhirnya Ya, ada ya, yang ya. robusta, arabica ataupun dari daerah Kintamani segala macamnya. Nah akhirnya kan gue sadar akan kurangnya aware, belum sebegitunya lah, belum seterlihatnya untuk dari segi teh. Akhirnya gue mencoba untuk bikin
kalau lu nyobain surprise red, jadi gue bikin tingkatan orang ngeteh Oke, apa dari itu? produk gue sendiri Ya, sebenarnya. dari sini ya. Iya, dari produk sendiri. Akhirnya untuk orang yang nggak pernah ngeteh ataupun nggak suka banget teh, lu harus coba surprise red. Oh ini. Iya. Wah. Ini level dasarnya. Dasarnya. Istilahnya levelnya tuh kan ada beginner, ada terus Ya, sampai I see. expert kan. Ini ya. Untuk level yang semua orang pasti suka. Semua orang pasti suka. Gue bisa garansi itu sih. Wow. Karena Garansi apa ya ini? ini levelnya itu surprise rate itu untuk pemula teh. Gue sadar orang buat gimana nih biar orang mau ngeteh jadi gaya hidup nih. Ya benar-benar. Akhirnya gue kasih level yang paling gampang dulu, yaitu level yang paling familiar sebenarnya. Jadinya surprise rate ini kalau lu searching di Google balik lagi lu nggak akan pernah nemuin selain adanya di SR. Sekali lagi ya, berarti hanya di ST Rakyat. Santai banget. Ya. Loh, kalau emang beneran cuma di ST Rakyat ya berarti kalian harus coba di ST Iya, karena Rakyat. surprise rate. Harus. Iya, kalaupun lu coba cari di Perancis pun juga surprise rate adanya dari SR Rakyat. Sampai Prancis ya, Pak? Kita Lu coba- udah ekspor sampai mana aja emang? kita ST buat Rakyat? kita udah coba untuk lempar ke Prancis sama ke Oke. Jeddah, Saudi. Jeddah. Rencananya sih mau coba ke Dubai. Oke, tapi dari Prancis dan Jeddah itu udah kelar. Tinggal ya, sekarang kita akan coba mau untuk ke Qatar. Qatar dan Dubai. Iya. Wow, udah nyampe luar ya, Wak. Tuh. Di sana tuh bestsellernya apa tuh kalau di luar negeri? Karena basicnya mereka sebenarnya kan nggak terlalu seneng yang sweet ya Aha. rasanya. Jadinya ada kadang-kadang kalau Timur Tengah ada rempah-rempahnya. Oke. Ya makanya kita launching ada ginger, ada Ginger yang ini. sama lemongrass. Oke. Itu Oh, dia kan- suka flavor-flavor kayak rempah-rempah ya? Betul. Nah akhirnya kalau untuk mereka saat ini kita kan punya ada kamelianya kita tuh. Heeh. Kamelianya kita sama rosellanya kita yang paling mereka senang. Cuman kan untuk di luar itu kan ada orang Indonesianya banyak juga. Akhirnya kita Oke. juga kirim yang surprise rate-nya juga. Oke. Kalau misalnya harga start berapa sih? Dimulai dari harga berapa ya? Kalau untuk jenis daun tehnya kita mulai dari yang drip bag ini 15.000 satu. Mulai dari 15.000. Satu udah dapat drip. Udah. Kayak Dapat- gini? Iya. Nah itu Oh. 15.000, kalau yang topless-nya 50.000 karena kita ada yang per box-nya sebenarnya. Jadi Oke. kita gini ya, kadang kita sadar orang ngeteh ini kalau beli satu box itu kebanyakan dengan rasa yang sama. Akhirnya kita coba untuk oke lu bisa beli satu box dan lebih murah Oke. dan isinya 10 satu boxnya. Itu lu bisa Pilih variannya. pilih variannya sendiri. Jadinya Oh, oke. jadinya mereka bisa ngerasain semuanya, enggak per box satu rasa, per box satu. Iya, bosan lah ya Bosan. kalau terus-terusan. Oke, start dari 15 15 ribuan. 15 ribuan lo udah dapet dripnya. Itu langsung. Dan estetik banget buat di Instagram pastinya. Karena cuma di ST Rakyat doang yang pakai drip bag untuk teh. Yang lainnya cuma kopi. Bener? Oke. Oh, amazing banget. Bye. Lucu ya. Anak lo kece banget sih. Gua tunggu lah produk-produk gila lo selanjutnya sih, Pai. Iya, kita akan ada beberapa yang akan kita keluarkan juga dari jenis daun tehnya, dari cara penyajian tehnya, ataupun dari segi minuman dinginnya. Itu lagi kita riset untuk kita launchingin. Karena ini sedikit bocoran aja satu ya, minuman dinginnya. Itu kita akan pakai ginger tea, Oke, akan kita compare sama bir plug. wow, Nusantara banget ya. Nusantara banget Nusantara karena ST banget. rakyat. Iya. Udah kepala rakyat ya. ST Rakyat. Nah, coba jelasin sedikit aja. Kenapa sampai ada nama ST Rakyat? Karena gini, sebenarnya kayak ini kita nggak ada ini artinya detail enggak sebenarnya. Gue yakin itu pasti tercetus tidak sengaja. Tidak sengaja itu lebih Bener? tepatnya. Betul. Apa Betul. tuh? Karena kan gini ya, karena pertama keresahan gua terhadap teh yang bagus itu dikirimnya keluar. Aha. Terus banyak brand yang akhirnya ke Inggrisan, Mhm. akhirnya enggak, padahal ini dari Indonesia loh gitu. Oke, I see. Akhirnya gue mencari karakter yang memang lebih gampang lah. Ini Indonesia banget, ada rakyatnya. Kalau ST presiden nggak mungkin kan. Jadinya gue takut, Nah, gitu dong. juga sih sebenarnya. Nah, gitu dong. Atau enggak ST gubernur. Jadi nggak, kalau rakyat itu karena orang ada beberapa teh itu identik sama murah. Oke. Murah itu identik sama rakyat. Makanya rakyat itu nyari yang murah sebenarnya. Terus rakyat itu lebih familiar lah. Ya, Akhirnya ini bener. kan gue juga pengen bikin
teh premium lokal sendiri buat disebar ke rakyat, ke lokal juga, jadi Dari rakyat untuk rakyat. Gue Oke. politikus banget ya. Oh. Enggak, gue enggak politik banget. Ya daripada saya presiden tadi dia mau ya. Iya. Bercanda. Enggak berani ngomong. Nah, jadi buat rakyat untuk rakyat, dari petani untuk kita orang, Makanya Bisa tagline-nya dicoba tuh ya. time 40 teh untuk rakyat. teh untuk rakyat. Jadi pokoknya dari kalangan anak-anak, dewasa itu bisa. Kalau dari segi kesehatan nih Pai, kan tadi lo bilang sama gue teh itu ada kandungan kafein tapi walaupun nggak banyak. Dan banyak juga kan, gue nggak ngerti sih ini mitos atau apa gimana. Katanya kan kalau terlalu banyak minum teh tuh bakalan nempel gitu kan di apa? Kayak misalnya kita minum teh nih, ketinggalan gitu kan jejak-jejaknya. Nah itu kalau di tubuh tuh emang bakalan ninggalin kayak gitu ya Pai? Ini setahu lo aja sih Pai. Jadi sebalik lagi, ini teh orang apa teh sendiri gitu kan? Oke. Kalau teh orang mungkin jadi nyeplak di sini karena lu dipukul kan? Nggak Teh gitu. orang lu gitu kan? Jadi sebenarnya teh itu memang nggak bisa kalau lu diamkan berhari-hari. Oke, kenapa tuh Pai? Karena pertama rasanya jadi nggak enak satu. Oke. Pertama udah adem, itu udah dasar ya, logika. Gua akan, karena kita harus nyebutin logikanya dulu. Oke. Terus yang kedua itu jadi kandungannya itu jadi numpuk sebenarnya. Oh. Jadi kalaupun untuk cuman kalau teh kebanyakan diminum terus jadi ada kasarnya tuh flek flek lah ya. flek atau bekas teh di dalam perut itu enggak. Karena teh itu adalah antioksidannya tinggi dan enggak ada di kopi. Alhamdulillah. Berarti Terus aman ya. teh itu adalah minum teh itu lu bisa mencegah kanker. Oh ya? Iya. Wow, gue baru tahu. Mencegah kanker dan meningkatkan daya tahan tubuh tuh lebih banyak dari teh sebenarnya. Pas banget lagi pandemi kayak gini, Iya, minumnya es minum teh teh rakyat. itu. Iya nggak sih? Pas banget. Pas emang. banget. Emang pas banget. Apalagi kan ada ginger kan. Nah, Mm-mm. karena ada beberapa penelitian bilang jahe adalah salah satu yang bisa Iya mencegah benar. Kalau COVID. pandemi ini jahe, wow, Iya, amazing jahe sih. sempat harganya tinggi kan. Akhirnya Iya. kita coba untuk kita diskusi sama petani, ini gimana nih teh jahe yang beneran nggak pakai kimia segala macam dari Wow. tumbuhannya di combine langsung. Akhirnya ya udah ada juga. Akhirnya kan petani kita kayak hebat. Hebat, gue yakin hebat. Sayangnya aja, ya kan. Sayangnya. Tapi untungnya petani-petani kita yang hebat ketemu sama Pai Ya, yang akhirnya hasilnya kayak gini gitu loh. Nggak cuma jadi dipandang sebelah mata petani gitu Iya, loh. betul, Sedangkan betul. petani tuh keren-keren. keren. Mereka yang ya ngusung kita juga loh di kota. Itu. Itu yang harus kita angkat. Jangan sampai lo nganggap petani itu sebelah mata sih, jangan. Jangan. Buktinya kalau nggak ada petani Pai nggak mungkin ada ini. Betul. Benar? Betul. Yang ada banget. jual angin doang. Dan bahkan kalau misalkan kita sebagai anak muda nggak ngejaga aset rempah-rempah kita, mau kemana? Betul. Dan diekspor ke luar negeri, loh kita anak bangsa, anak rakyat Indonesia gitu loh. Kenapa nggak kita pakai gitu loh? Iya, Dari rakyat untuk rakyat. Iya. Memang kalau ekspor itu kan jadinya untuk secara ekonomi kita jadi lebih untung, betul. Tapi nggak semuanya juga diekspor sih. Betul. Ya, Cuman sih. alangkah lebih enaknya, lebih bijaknya lokalnya oke, luarnya oke gitu Harusnya sih. saling oke sih. Saling oke. Pengennya Ekonominya baik, ekonominya rakyatnya baik. juga nyobain. Ya, Ya nggak gitu. sih? Gitu. Ya harusnya gitu baik. Untungnya nih petani ketemu sama lo. Kalau Makanya gue petani- seneng sih, gue kan balik lagi ya, belaga gila aja kan. Gue tuh sering ke beberapa daerah tuh sendiri. Jadi gue nyari Iya benar. aneh. Pai di mana? Di sana, di sini, nggak tahu di mana. Tiba-tiba brojol lah ini anaknya. Iya, makanya lucu juga sih. Pai, kalau misalkan gue mau kasih tahu nih ke penonton gue, ST Rakyat tuh ada Instagramnya, ada online-nya nggak di e-commerce? Ada namanya ST Rakyat, STE Rakyat nih, sama kayak gini. Kayak gini? Namanya kayak gini, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, Ada semuanya ya. ada gua semua, bakal taruh. namanya sama. Hmm. Namanya sama ST Rakyat. Gue bakal tulis di bawah. Oke. Terus, Terus ya itu, ini untuk sosial media semuanya udah ada. kalau misalkan untuk e-commerce, kalau orang dari luar Pulau Jawa mau beli gimana tuh? Kita ada juga di e-commerce juga ada, cuman yang kita tuh menarik nih. Kenapa? Gua daya cara jualannya tuh karena gue tahu ya, orang semua melek lah di e-commerce. Cuman percaya nggak percaya, yang beli ST Rakyat kebanyakan via WhatsApp admin kita Oke. ataupun WhatsApp-nya DM, juga gue izin taruh lah ya. ataupun DM Instagram kita. Karena gua sendiri juga pertama dari sumber daya manusianya gua juga nggak terlalu
apa ya, nggak terlalu seneng banget sama e-commerce. Akhirnya gue mencoba untuk geser nih, yang pembeli gue, lu kalau mau beli gue cuma bisa lewat WhatsApp. Satu jalur. Bagus sih. Akhirnya kita ada e-commerce juga ada, cuman kita nggak terlalu fokus. Kita fokusnya, kita sengaja kita ada syarat. Akhirnya kita kalau orang mau beli, lu cuma bisa lewat WhatsApp ataupun lewat DM Instagram. Buat gue sih itu lebih bagus. Jadi dari pembeli dan penjual juga bisa jadi saling ada komunikasi. Barangnya gimana atau gimana, itu lebih bagus sih. Jadi kalian kalau misalnya mau order, gue bakalan taruh Instagram di sini dan WhatsApp-nya di sini. Pokoknya kalian bisa langsung komunikasi langsung ke ST Rakyat. Dan saran dari gue, kalian harus coba surprise set-nya. Ini best seller banget. Lucu. Gue penasaran sih ini. Iya, lu harus cobain. Setelah gue coba, wanginya mantap. Ya wanginya tuh punya beda-beda sendiri kan. Iya, dari semua produk lo wanginya beda-beda. Punya Ciri khas beda. Oke, Pai. Thank you banget, Pai, udah mampir di studio gue. Udah diajak ke sini. Udah discuss di Dara on Discuss. Thank you banget buat kalian pokoknya yang mau cobain ST Rakyat bisa langsung DM di Instagramnya ataupun langsung cek aja di WhatsApp-nya yang aku taruh. Dan jangan lupa cobain ST Rakyat, itu wajib. Jangan lupa di like, subscribe, dan nyalain loncengnya plus komen. Makasih udah nonton di Dara on Discuss. Bye bye.